Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk parameter kinerja daripada sektor cryptocurrency belum ada perubahan yang terlalu menakjubkan gitu bro ya. Terus kalau kita mengacu pada pergerakannya meme coin juga ya, kita cek bareng-bareng tuh untuk meme coin ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi market cap-nya dulu, meme coin itu mengalami kenaikan sekitar 4,67% dari market cap. Volume juga naik bro ya, sekitar 27 persenan. Lantas kalau kita lihat dari price-nya atau harga meme coin, seperti yang kalian lihat sendiri ya, di sini ada beberapa meme coin yang recover. Oke, seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ya, Official Trump ini pada recover, Bong juga recover ya. Fartcoin. Jadi mayoritas nih SPX nih ngeri ya, 10% bro. Dogwif 15%, yuk $1, 1,5 dolar kena lah ya. Oke. Terus kalau kita lihat sih mayoritas dari meme coin ya bro ya, itu rata-rata pada recover semua. Ya selamatlah buat teman-teman semua yang kemarin sempat DCI ya kan, beberapa altcoin. Nah ini bro, sentralisasi African ini sempat kita bahas ya. Sentralisasi African ini atau card ini sempat kita bahas dalam kategori 3 meme coin atau 4 meme coin ya. Itu hari ini bro naik 21%. Itu kita bahas kemarin atau kemarinnya lagi gitu ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu gitulah. Kalau kalian masuk udah lumayan bro, 21% ini bro. Oke, mantap jiwa ya. Nah, kali ini ada 3 altcoin. Nanti kalian disclaimer lagi ya. Kalian disclaimer lagi. 3 altcoin ini yang notabene analis mengatakan patut dipantau nih ya, atau patut kita lirik di tahun 2025 ini. Oke, kita gas aja. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada 3 mata uang kripto teratas yang patut diperhatikan di tahun 2025 ya. Hype-nya nyata, begitu juga potensinya. Dan semoga saja 3 altcoin ini salah satunya kalian punya gitu kan. Dan semoga saja hype-nya nyata ya, potensinya juga nyata. Semoga saja tahun 2025 ini dari ketiga altcoin ini mengalami ledakan harga. Syukur-syukur ketiganya semua gitu kan. Oke, mantap. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, apa yang membuat sebuah koin menjadi kripto yang paling bullish? Setiap siklus kripto itu menghadapi proyek-proyek luar biasa yang tidak hanya mengalami lonjakan harga tetapi juga benar-benar berkembang. Nah, suatu kripto yang tergolong bullish bukan sekedar simbol naik pada grafik, melainkan suatu proyek yang didukung oleh teknologi tangguh, penggunaan nyata oleh masyarakat, dan daya tarik pasar yang jelas ya, tentunya tentang utilitasnya lah ya, use case-nya. Nah, yang pertama itu ada render atau rendering gitu bro ya, dimana ini infrastruktur berbasis AI dengan Big Bang ya. Oke, nah ini menarik nih bro untuk render ya. Jadi render atau RNDR ini bro itu terus mengembangkan ya instruksi atau instruktur terdesentralisasi untuk apa, rendering GPU dan AI. Nah, pembaruan API terbaru pada bulan Mei 2025 menambahkan lebih dari 50 titik akhir baru yang memberi pengembang akses lebih besar ke penyimpanan data, pencatatan notifikasi, dan fitur lainnya bro ya. Oke, itu untuk RNDR. Dengan harga token saat ini kan kisaran di kepala 4 dolaran gitu bro ya, 4 dolar something lah. Jadi render ini diprediksikan bro ya, dalam memperkirakan harga akan kembali ke level tertinggi sebelumnya, yaitu di kisaran 13,60 dolar, bahkan berpotensi untuk membuat all time high sampai di kisaran 18 dolaran. Dan semoga saja render bisa membuat all time high-nya. Kalaupun kita masuk di angka 4 dolar, naik sampai di kepala 8 dolar udah lumayan bro, apalagi naik sampai 13 atau 18 dolar, ngeri juga gitu kan. Nah, yang kedua itu ada Kronos ya. Kronos ini adalah interoperabilitas plus ZK EVM ya bro ya, momentum ganda. Nah, Kronos atau Sierra baru saja itu merilis pemutakhiran besar pada mainnet ZK EVM mereka pada tanggal 28 Mei 2025 yang membuat infrastruktur lebih hemat biaya dan semakin kompatibel ya kan.
dengan EVM dikombinasikan dengan pembaruan perangkat lunak V1.4.7 dan V275.3. Nah, kita langsung ke poin intinya. Jadi si Euro ini saat ini kan diperdagangkan pada harga 0,09 lah ya. 97, 96 kisaran harga tersebut. Nah, dengan prediksi bahwa harga akan naik ke kisaran harga 0,11 dolar, ya berarti dia akan kill 10 bro ya. Kill 10 sampai di area 0,18 dalam beberapa bulan ke depan. Oke, peluncuran 21 short ETP di bursa Euronext, Paris dan Amsterdam ya, juga memberi Kronos akses ke investor institusi. Nah, ini menarik ya bro, walaupun dia targetnya belum sampai ke 1 dolar, tapi dengan harga saat ini masih 1 zero di belakang koma, nanti price-nya di area 11 sampai di area 18 itu udah lumayan profitnya ya. Yang berikutnya ada Tron. Tron ini adalah token daripada si Justin Sun ya. Tron kekuatan stablecoin plus kapitalisasi jaringan tinggi. Nah, untuk Tron sendiri atau TRX ya terus menunjukkan dominasi dalam lalu lintas stablecoinnya. Nah, sedangkan pada bulan Mei 2025 Tron memproses lebih dari 43 miliar transaksi dalam bentuk USDT hanya dalam 1 hari. Oke ya. Jadi pengguna dalam pengiriman uang aplikasi DeFi dan transfer berbiaya rendah terus meningkat, mendorong volume transaksi harian yang besar. Hal ini cukup untuk apa? Menempatkan Tron atau TRX ya sebagai salah satu aset kripto paling bullish saat ini. Jadi kalian nanti bisa disclaimer lagi nih, siapa tahu dari ketiga altcoin ini kalian udah ada yang punya gitu kan. Nah, TRX atau Tron sendiri saat ini diperdagangkan dalam kisaran kepala 0,12 sampai di area 0,13. Nah, menunjukkan level dukungan harga yang kuat. Jaringan ini juga secara aktif memperkuat sektor stakingnya, memperluas jangkauan DeFi-nya, serta meningkatkan insentif gitu bro ya. Bagi pemegang jangka panjang lah, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama bro ya, menurut hal ini dari ketiga altcoin ini memiliki potensi atau peluang gitu kan untuk mengalami kenaikan di tahun 2025 ini. Jadi buat teman-teman semua yang notabene nih ya kan mau masuk ya monggo bro, seperti RNDR ini juga harganya yang paling mahal dari ketiga koin ini ya. Kalau kalian ingin masuk, cobalah masuk 10 dolar, masuk 20 dolar gitu, nggak masalah bro ya. Nanti naik kalian bisa jual ya, siapa tahu dengan 10 dolar kok jadi 20 dolar, kan lumayan, udah 1 kali lipat ya. Apa mau masuk dalam CRO yang harganya masih cenderung paling murah, monggo, atau di Tron ya monggo gitu ya. Oke, tapi intinya tetap disclaimer dulu. Oke, mungkin ini dulu, semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.